Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak dan Ibu dengan saya Pak Arifin. Kali ini saya akan sesuai dengan janji saya, yaitu akan memberikan bukti fisik, contoh bukti fisik di dalam melaksanakan akreditasi sekolah. Ya. Nah, kemarin sudah saya tayangkan yaitu tentang persiapan, ya, sebagai persiapan untuk menghadapi akreditasi dalam rangka meraih nilai yang amat baik. Nah, maka di manajemen kerjasama sedemikian rupa kemarin ikuti ya video saya yang kemarin. Setelah mengikuti video saya persiapan menghadapi akreditasi tadi, sekarang tibalah saatnya yaitu bukti fisiknya, contoh bukti fisiknya. Ini yang penting, ini contoh bukti fisiknya ini. Nah, Bapak dan Ibu, ini merupakan kabar baik bagi Bapak dan Ibu. Mengapa kok dikatakan kabar baik? Bapak Ibu tidak hanya dijelaskan persiapannya, PowerPoint-nya saja, tetapi juga contoh bukti fisiknya itu seperti apa. Contoh bukti fisik mutu lulusan itu seperti apa. Contoh bukti fisik proses pembelajaran itu seperti apa. Contoh bukti fisik mutu guru itu seperti apa? Contoh bukti fisik manajemen sekolah itu seperti apa? Ya, karena kebanyakan orang-orang itu kan hanya menjelaskan saja. Tapi contoh yang penting itu kan contoh bukti fisiknya itu seperti apa? Sehingga Bapak dan Ibu nanti bisa mempersiapkan seperti itu, ya. Oh, seperti itu bukti fisiknya. Bisa juga nanti identitasnya sekolah itu diganti, tetapi bukti fisiknya bisa diisi dengan bukti fisik yang menyesuaikan dengan yang ada di sekolah Bapak. Contoh sekarang ini karena banyak sekali ini saya akan memberikan contoh bukti fisik mutu lulusan dulu. Nah, nanti dalam video saya yang berikutnya yaitu tentang proses pembelajarannya, dan video berikutnya tentang contoh mutu gurunya, dan yang terakhir nanti tentang manajemen sekolahnya. Karena kalau disampaikan semuanya sekarang itu tidak nutu terlalu banyak Bapak dan Ibu. Sekarang kita bagi dulu tentang mutu lulusan dulu. Nah, mutu lulusan ini nanti akan memuat yaitu contoh mutu lulusan yang untuk butir 11 sampai 14. Ya. Kemudian 15 sampai 18, kemudian mutu lulusan untuk yang 1.9 19. Sekarang mutu lulusan yang 11 sampai 14. Nah, mutu lulusan ini terdiri dari ya 1.1 menunjukkan karakter perilaku disiplin, 1.2 menunjukkan perilaku religius, dan 1.3 menunjukkan perilaku tangguh, dan 1.4 bebas dari perilaku perundungan. Nah, ini contoh bukti fisiknya seperti apa? Contoh 1.1 menunjukkan karakter perilaku disiplin. Nah, ini terdiri dari tata tertib, ya, bukti fisiknya nanti 11A itu tata tertib, yang 11B itu buku tiket, yang 11C nanti catatan guru tentang tenaga pendidikan yang memuat tentang kedisiplinan. Ya. Nah, ini tata tertib dulu sekarang. Tata tertib sekolah. Ya. Ada 3 tata tertib sekolah, tata tertib lab, dan tata tertib perpustakaan. Nah, dibagi 3. Contohnya seperti apa? Contoh tata tertib sekolah. Ini yang untuk mutu lulusan ya. Tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah ini, Bapak dan Ibu, ada yaitu nanti ini ada covernya ya, ada nanti sekolah mana, ada kop sekolahnya. Nah, kemudian nanti tinggal ganti aja. Ini kopnya ini katakanlah dokumen tata tertib SDN mana, dokumen tata tertib SMP negeri mana, dokumen tata tertib SMK mana, SMA mana gitu ya. Nah, kemudian sekolah mana, tahunnya 2022 mungkin ganti. Kemudian ini diisi dengan kop sekolah masing-masing ya.
Kemudian tata tertib sekolah tahun pelajaran 2022-2023 silakan. 21-22 ya silakan. Kemudian di sini ada kewajiban peserta didik dan hak peserta didik. Nah, apa ya? Kewajiban peserta didik umpama aja, peserta didik wajib hadir sekolah paling lambat 5 menit sebelumnya dan seterusnya ya. Nah, kalau tak baca semuanya nanti terlalu lama. Kemudian hak peserta didik. Nah, hak peserta didik. Peserta didik berhak mendapatkan perilaku yang sama tanpa membedakan statusnya, umpama seperti itu. Nah, kemudian pelanggaran dan sanksi. Nah, ini kami beri contoh pelanggaran sangat berat, pelanggaran berat, dan pelanggaran sedang. Ya. Kemudian pelanggaran ringan. Terakhir pelanggaran ringan. Ini diberi skor, Bapak dan Ibu, ya, diberi skor. Nah, kemudian diberi skor. Contoh, umpama aja ini, umpama ini ya, melakukan tindakan atau perbuatan pornografi atau asusila. Skornya 100, tinggi sekali skornya karena ini termasuk pelanggaran berat. Mengedarkan narkoba atau minuman keras termasuk pelanggaran berat, 100 ya skornya. Pelanggaran sangat berat ini ya. Pelanggaran berat yaitu membawa, menyimpan, melihat gambar dan sebagainya, itu skornya 50 ya. Kemudian terlibat atau menjadi anggota kelompok anak nakal, kelompok terlarang lainnya, itu skornya 50 ya. Nah, ini yang pelanggaran berat. Pelanggaran sedang contohnya tidak usah saya baca seluruhnya. Memalsukan tanda tangan orang tua, guru atau kepala sekolah, skornya 15. Meminta uang atau barang kepada teman secara paksa, pelanggaran termasuk ini, skornya 15 dan seterusnya. Membuang sampah tidak pada tempatnya, ini termasuk pelanggaran sedang ya, skornya 5. Dan sekarang yang ringan ya, umpamanya tidak melaksanakan, nomor 8, tidak melaksanakan atau mengerjakan PR atau tugas, ini termasuk pelanggaran ringan, yaitu skornya 2, umpama ini ya. Nah, kemudian umpama yang terakhir, memarkir sepeda tidak pada tempatnya, maka skornya 2. Nah, ini skor pelanggaran. Sekarang skor kumulatif pelanggaran dan uraian sanksi atau pembinaan uraian sanksi pembinaan, yaitu nomor 1. Kalau jumlahnya 10 ya, jumlahnya setelah melaksanakan pelanggaran selama 1 tahun itu, kalau jumlahnya 10, maka peringatan lisan dan merawat bunga selama 2 hari ya. Kalau pelanggarannya skornya 20, maka panggilan orang tua dan merawat bunga selama 4 hari dan seterusnya ya, sampai ke skor 100. Nah, ini Bapak dan Ibu buat, mungkin Ibu menyesuaikan, nanti akan diedit menyesuaikan dengan sanksi yang ada di sana mungkin kalau skor, tapi jelas gitu loh Bapak. Jadi jelas sekali ada skornya, kemudian ada sanksinya. Kalau jumlahnya sekian skornya, maka sanksinya sekian. Jadi jelas ya. SOP-nya itu jelas, tidak asal-asalan ya. Nah, kemudian ditetapkan di mana, tanggal berapa, kepala sekolahnya siapa ya. Nah, ini contoh ya, yaitu tentang tata tertib ya. Ini contoh dari tata tertib sekolah, bukti fisiknya ya, maksud saya bukti. Sekarang bukti fisik untuk yang 11A2 yaitu tata tertib laboratorium. Nah, ini juga sudah ada contohnya ya, tata tertib lab. Nah, jadi tata tertib lab apa? Lab IPA mungkin, lab apa gitu ya. Nah, ini siswa memasuki ruangan lab IPA. Bapak, kalau Pak saya tidak lab IPA, saya ganti laboratorium komputer, lab komputer. Diwajibkan menjaga keindahan, kebersihan dan sebagainya.
Siswa memasuki ruang lab IPA dilarang 1. Membawa tas ke dalam ruangan lab atau ganti lab komputer mungkin dan seterusnya ya. Nah ini sudah ada contoh-contohnya. Nah kemudian koordinator labnya siapa, mengetahui kepala sekolah. Nah ini contoh tentang tata tertib lab. Dan yang ketiga, tata tertib perpustakaan. Nah, ini contohnya juga sudah ada. Nanti Bapak Ibu tinggal mengedit saja Bapak Ibu, menyesuaikan yang ada di sana. Dokumen tata tertib perpustakaan sekolah ya. Nah, ini 1 Mamaja. Pengunjung diharap tertib dalam perpustakaan. Pengunjung dilarang mengenakan topi di dalam ruang perpustakaan. Pengunjung dilarang membawa tas dalam ruang perpustakaan dan seterusnya Bapak Ibu ya. Dan seterusnya. Ini tanda tangan petugas perpustakaan sama kepala perpustakaan, kemudian mengetahui kepala sekolahnya ya. Nah, ini contoh seperti itu Bapak dan Ibu. Dan untuk mutu lulusan yang tata tertib mencakup hak dan kewajiban, ini contohnya ada 3 ya. Kemudian buku piket. Nah, buku piket berisi keterlambatan siswa. Nah, ini buku piket keterlambatan siswa, kemudian daftar ketidakhadiran siswa, kemudian jurnal kelas. Nah, ini ada untuk 11B1, 11B2, 11B3. Ini bukti fisiknya Bapak Ibu ya. Nah, contoh bukti fisiknya nanti Bapak Ibu menyesuaikan. Nah, ini umpama aja ini katakanlah ada nama ya, nomor, nama peserta didik, kelas berapa, jenis pelanggarannya apa, skornya berapa. Skor itu mengambil yang tadi Bapak Ibu ya. Yang mengambil skor tata tertib tadi. Kemudian nama petugasnya siapa. Nah, ini. Ya, kemudian daftar ketidakhadiran siswa. Nah, ini daftar ketidakhadiran siswa ini semua yang ada di sekolah, masing-masing sekolah ini sudah punya ya. Daftar hadir. Biasanya ada buku absen gitu sudah dalam bentuk jadi, beli biasanya itu. Nah, kalau mau buat sendiri ya boleh. Ini sudah ada semuanya, sudah melaksanakan. Kemudian jurnal kelas. Jurnal kelas ini juga sudah punya Bapak dan Ibu ya. Biasanya dalam bentuk sudah jadi juga ya, ini jurnal kelas. Ini kalau tidak punya, kami sudah ada contohnya juga ya. Contoh jurnal kelas. Nah, kelas ya. Contoh ini hanya contoh aja ini ya. Jam keberapa, mata pelajaran apa ya. Kemudian tanda tangan gurunya, unit, materinya apa, paraf ya. Nah, tidak perlu saya karena ini sudah punya Bapak Ibu, biasanya jurnal sudah punya. Kemudian catatan guru wali kelas untuk tenaga kependidikan yang memuat kedisiplinan waktu. Nah, ini catatan guru ya, mengenai kedisiplinan waktu siswa ya. Nah, ini juga sama Bapak dan Ibu, ini sudah ada contohnya. Kalau Bapak dan Ibu mau seperti ini tinggal mengedit boleh ya. Nah, katakanlah nomor uraian catatan tata tertib sekolah ya, uraian, kemudian skornya berapa, kemudian tanda tangan ya, kemudian paraf wali kelas atau guru kelas. Nah, ini catatan mengambil dari buku pelanggaran tata tertib siswa tadi. Nah, ini jadi catatan guru yang memuat kedisiplinan waktu siswa. Nah, ini untuk menjawab bukti fisik butir 11D ya. Ini yang menunjukkan karakter perilaku disiplin. Sekarang yang menunjukkan perilaku religius. Nah, ya. Yaitu tentang 12A, kegiatan pembiasaan perilaku religius. Nah, ini banyak sekali ya. Banyak sekali tentang jurnal kegiatan keagamaan, laporan Idul Adha mungkin, laporan Isra Mi'raj mungkin, PHBI ya, peringatan-peringatan hari-hari besar Islam ya. Jurnal kegiatannya apa, laporannya seperti apa,
kemudian foto-fotonya juga harus ada. Ini saya kira semua Bapak dan Ibu juga sudah punya ya. Nah, ini tinggal mengurutkan saja. Ini untuk menjawab butir 12A1, A2 sampai A12 ya. Ini Mama jurnal kegiatan keagamaannya Mama saya. Contoh aja ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tinggal jurnal kegiatan keagamaan sekolah mana gitu ya. Sekolah mana. Umpama aja untuk nomor, bulan apa, hari apa, jenis kegiatan dilaksanakan. Umpama Istighosah, pesertanya siapa ya. Nah ini contoh saja Bapak dan Ibu. Kemudian laporan ya, nah, nanti menyusun laporannya Bapak, disusun laporannya ya. Kemudian setelah itu foto-fotonya. Nah, laporan kegiatan itu saja sekolah mana gitu ya. Kemudian di laporannya itu ada pendahuluan, landasan hukum. Ini sudah ada contoh-contohnya Bapak Ibu untuk kegiatannya, tujuan kegiatannya, kepanitiaannya siapa. Nah, ini sudah ada semua ya. Kemudian ini yang itu ada. Kemudian laporan kegiatan Isra Mi'rajnya dan yang lain-lain ini contoh yang ada di masih kegiatan-kegiatan sekolah Bapak dan Ibu, yaitu PHBI ya, peringatan hari-hari besar Islam. Contoh laporannya sudah ada. Kemudian foto-fotonya jangan lupa juga dicantumkan Bapak Ibu ya. Kemudian program keagamaannya juga. Kemudian yang untuk menjawab butir 12A. Kalau yang 12B pelaksanaan toleransi ya. Toleransi kegiatan keagamaan yang ada di sana di masing-masing sekolah. Ini juga sudah ada untuk laporannya Bapak dan Ibu. Nanti Bapak Ibu menyesuaikan ya. Nah ini laporan pelaksanaan sikap toleransi kerukunan hidup antar pemeluk agama di sekolah mana. Ini sudah ada contohnya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tinggal ini sudah ada contohnya ya. Pendahuluan, kemudian lampiran-lampirannya juga ya. Foto-fotonya ya. Ini untuk bukti fisik toleransi. Kemudian menunjukkan perilaku tangguh. Nah ini ada portofolio tugas dari hasil siswa, perangkat pembelajarannya, pajangannya, laporan kegiatan bina olimpiade apa Bapak Ibu, katakanlah ada olimpiade matematika, ada olimpiade IPA, kemudian foto-foto kegiatannya, lalu poster afirmasi dan slogan. Ini sudah ada contohnya. Umpamanya portofolio saya buka ya. Nah, portofolio hasil kerja siswa materi Pitagoras umpamanya ya. Nah, ini portofolio. Nah, ini Bapak Ibu ya. Dan seterusnya ya. Kemudian perangkat pembelajarannya. Nah, perangkat pembelajarannya itu nanti ada RPP ya. Nah, perangkat pembelajaran matematika umpamanya. Ada kalender pendidikan, hari efektif, jam jadwal pelajaran, program tahunan, promes, kemudian RPP, KKM, silabus ya. Nah, ini masing-masing sekolah sudah ada itu Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau yang terakhir kata umpamanya ini poster afirmasi dan slogan umpamanya. Ini foto-foto Bapak Ibu, poster afirmasi dan slogan ini untuk menjawab butir yang ada di sana lah. Ini foto-fotonya tunjukkan, difotoi Bapak Ibu. Nah ya, slogan-slogan ya. Nah, slogan-slogan dan seterusnya. Nah, jadi itu untuk menjawab yang 13B3. Jadi untuk pajangan kreasi seni budaya, laporan kegiatan olimpiade, foto-foto kegiatan prestasi, ini sudah ada semua Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir 1.4 ini bebas dari perilaku perundungan. Nah, ini catatan guru kelas dalam hal pembimbingan ya. Ada supaya tidak ada yang dibully apa.
buku catatan guru atau wali kelas atau pembimbing ya, yaitu tentang ini nomor, nama, uraian, catatan tentang tata tertib siswa tentang yang ada kaitannya dengan tata tertib tadi, Bapak Ibu. Dimasukkan di sini uraiannya apa, nilai skornya berapa, tanda tangan siswa, kemudian parafnya guru ya. Nah, ini kolom-kolomnya seperti ini. Kalau Bapak Ibu sudah punya, maka bisa digunakan. Kalau belum punya, dibuat seperti ini, Bapak Ibu. Ini yang ada kaitannya dengan catatan guru atau wali kelas tentang pembimbingan. 14B, laporan kegiatan pencegahan perundungan. Ada laporannya, Bapak Ibu ya. Nah, laporannya. Nah, ini contoh laporan program anti bullying. Ya, musim dibully itu ya. Nah, ini ada laporannya Bapak Ibu. Nah, ada kata pengantar, kemudian ada panduan pelaksanaan programnya, kemudian ada tata tertibnya ya, skor yang tadi seperti tadi ya. Kemudian ada agenda pelaksanaan programnya, ada foto-fotonya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kemudian media afirmasi dan dalam bentuk poster. Nah, ini untuk menjawab yang butir 14C. Ya. Nah, media afirmasi dalam bentuk poster. Nah, ini media afirmasi dalam bentuk poster yang menyangkut tentang perundungan tadi, yang dibully itu ya, Bu ya, tentang itu poster itu. Nah, ini contoh-contohnya. Ada poster ya. Oke. Nah, masih banyak contoh-contohnya Bapak Ibu. Ini yang perlu dipersiapkan untuk menjawab butir 14C. Bukti fisiknya seperti itu Bapak Ibu. Apa ada? Ada gitu ya. Nah, sekarang itu yang untuk mutu lulusan 1.1 sampai 1.4. Nah, sekarang yang mutu lulusan 1.5 sampai 1.8. Nah, ini yaitu keterampilan berkomunikasi abad 21 Mama Jaya ya. 1.5. Nah, ini berupa portofolio tugas siswa. Nah, portofolio tugas siswa. Karya tulis siswa pada pajangan di dalam kelas ya. Nah, ini portofolio ini. Contoh-contohnya ini Bapak Ibu. Ini sebagai bukti fisik nantinya ya. Nah, pajangan heading apa ya. Oke. Kemudian hasil keterampilan untuk berkomunikasi dan laporan hasil karya siswa. Yang terakhir laporan hasil karya siswa. Contohnya seperti ini. Laporan hasil karya siswa ya. Nah, ini laporan hasil karya siswa. Contohnya nah, ya, laporan hasil karya. Nah, ini contoh-contoh Bapak Ibu yang harus dipersiapkan untuk menghadapi akreditasi. Kemudian keterampilan berkolaborasi pada abad 21. Nah, penilaian sikap kolaborasi ya. Oke. Kemudian ada yaitu keterampilan berpikir kritis. Nah, ini ada portofolio ya, ada hasil karya siswa, ada RPP-nya, umum aja portofolio ya, hasil karya siswa. Nah, portofolio hasil karya siswa. Ini ya, portofolio hasil karya siswa yaitu tentang kemampuan membuat kerajinan bahan plastik. Mungkin di tempatnya Bapak Ibu tidak seperti ini, ada lagi, beda lagi ya. Nah, ini portofolio ya. Nah, ya. Oke. Contoh-contoh Bapak Ibu. Kemudian hasil kerja siswanya, prakaryanya, lalu RPP-nya, videonya, kemudian RPP perkembangbiakan tumbuhan, kemudian videonya, yaitu praktek tentang mencangkok.
Ini nanti disiapkan Bapak Ibu untuk menjawab 1.7. Kemudian 1.8 keterampilan kreatif dan inovasi. Nah, ini termasuk portofolionya, laporan portofolionya, dan pelaksanaan portofolio hasil kerjasama. Nah, ini contoh-contoh Bapak Ibu ya. Nah, yang tadi ya. Oke. Ini sudah ada lengkap Bapak Ibu. Ini yang mutu lulusan 1.5 sampai 1.8. Sekarang yang mutu lulusan 1.9 sampai 111 ya. Nah, ini menunjukkan ekspresi diri dan berkreasi. Nah, ini ada laporan ya, laporan KTS. Ini kalau saya buka, ini ada bukti fisiknya Bapak Ibu. Terus yang terakhir adalah poster afirmasi dan slogan. Memaca saya buka ya. Afirmasi dan slogan. Memaca slogan tadi ya. Nah, slogan-slogan ya. Jadi Bapak dan Ibu, bukti fisik ini perlu dipersiapkan sesuai dengan pembagian tugasnya ya. Kemudian menunjukkan peningkatan prestasi belajar. Nah, data hasil UN, kemudian data hasil perkembangan nilai UN, kemudian IKN-nya, kemudian data penelusuran alumni. Nah, ini data penelusuran alumni ini sudah ada kolom-kolomnya Bapak. Hasil penelusuran alumni sekolah Bapak dan Ibu ya. Nah, silakan nanti dibuat seperti ini katakanlah. Nah, kemudian alumni tahun berapa? Kemudian bekerja berapa ya? Kemudian kursus pondok silakan. Kemudian alumninya itu ada yang jadi sekolah di MA mungkin, atau sekolah di SMA atau di SMK ya, atau kalau di SD itu SMP mana gitu, itu untuk data alumni ya, dan bisa dilaksanakan 3 tahun terakhir Bapak Ibu ya. Ini contohnya 3 tahun terakhir. Kemudian stakeholder memiliki kepuasan terhadap mutu lulusan. Nah, ini dibuktikan dengan angket Bapak Ibu ya. Nah, ini contohnya ada angketnya ya, laporan hasil angket kepuasan terhadap mutu lulusan. Nah, ini disiapkan angketnya, kata pengantar, kemudian laporan hasil angketnya ya, ya. Ini contohnya ya. Kemudian Bapak dan Ibu, ini yang mutu lulusan, bukti fisiknya sudah 1 sampai 1.9 sampai 1.11. Nah, ini semua sudah lengkap Bapak Ibu. Jadi nanti bisa digunakan untuk membanding Bapak Ibu ya. Tidak harus plek persis, tetapi kita minimal siap ya, mau diakreditasi sudah siap karena bukti fisiknya sudah ada semua, dan ini tidak harus dikerjakan oleh satu orang ya, dikerjakan sesuai dengan kiriman video saya yang kemarin, sudah ada pembagian tugas-tugasnya ya. Jadi sehingga tidak berat ya, sangat ringan sekali. Pembagian tugasnya sudah ada, contoh bukti fisiknya sudah ada lah, jadi tidak ada kesulitan. Ini yang sekarang masih mutu lulusan, besok akan kami sampaikan tentang contoh dari bukti fisik proses pembelajaran. Dan itu juga berikutnya akan mutu guru, yang terakhir manajemen. Contoh bukti fisiknya akan saya tampilkan semua, sehingga semua Bapak Ibu yang mendapat tugas pembagian tugas itu tidak lagi mengalami kesulitan. Saya kira itu, jangan lupa share ke teman-teman, merupakan amal
ibadah kita untuk memberikan ilmu yang bermanfaat. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.